Tiba-tiba, keran kamar mandi terbuka dengan sendirinya. Dendi yang terkejut lalu berjalan menuju kamar mandinya. Namun, alangkah kagetnya saat ia membuka pintu. Dengan jelas ia melihat sosok kaki tergantung di kamar mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Pada segmen ini, kita kembali akan mengangkat cerita dari teman-teman kita terkait perjalanan misterinya. Cerita ini datang dari teman kita asal Bekasi. Dia menyebut namanya Dendi. Dan kisahnya, Dendi mengaku mengalami gangguan-gangguan gaib saat ia tinggal di sebuah kos di wilayah Bandung. Kepada tim, Dendi mengaku menempati sebuah kamar yang terbilang cukup angker karena dulu di kamar itu sempat terjadi bukan pembunuhan, jadi ada seorang wanita yang ditemukan gantung diri di tempat itu. Nah, sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa follow Instagram kita @kopimisteri_official, subscribe dan like. Dongeng tengah malam, kita mulai. Cerita ini datang dari Dendi asal Bekasi. Dalam kisahnya, ia mengaku mengalami gangguan makhluk gaib di rumah kos barunya. Hingga banyak hal di luar nalar yang satu persatu datang. Cerita ini berawal saat Dendi memutuskan untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di Bandung. Agar dekat dengan kampusnya, ia memilih rumah kos yang jaraknya tak jauh. Awalnya dia tidak menaruh prasangka apapun. Malam itu pukul 10, Dendi mulai merapihkan kamar barunya. Tiba-tiba terdengar suara tangisan sayu seorang wanita dari dalam kamar mandi. Merasa penasaran, ia pun berjalan menuju tempat itu. Namun, suara itu menghilang dengan sendirinya. Tak mau berpikir negatif, ia pun berpaling dan melanjutkan kegiatannya itu. Tak terasa, malam pun semakin larut. Dendi yang merasa lelah akhirnya tertidur di tempat itu. Hingga pagi datang. Ia yang terbangun bergegas mempersiapkan diri untuk pergi kuliah. Saat keluar kamar kos, ibu pemilik kos menegur Dendi sekedar menanyakan kabar. "Udah mau berangkat, Mas?" kata ibu kos kepada Dendi. "Iya, Bu," jawab Dendi. "Gimana tadi malam tidurnya enak gak?" tanya ibu kos. "Wah, nyenyak sekali, Bu," ungkap Dendi. "Syukur deh kalau gitu, biar betah ya di sini," lanjut ibu kos. "Pasti, Bu,"
Ya sudah, aku berangkat dulu ya Bu, pamit Dendi. Iya Mas, hati-hati ya, tutup ibu kos. Dendi pun berangkat ke kampus hingga sore hari. Sampainya kembali, ia bertemu dengan seorang wanita yang sedang terdiam di sudut salah satu pintu kos. Awalnya Dendi mengira jika wanita itu adalah salah satu penghuni kos tersebut. Dendi yang merasa lelah setelah beraktivitas mulai beristirahat. Hingga tak terasa malam pun datang. Dendi yang terbangun dengan perut lapar memutuskan untuk membuat mie instan untuk mengganjal rasa lapar itu. Di dalam rumah kos itu terdapat dapur bersama untuk para penghuni. Dapur tersebut terletak di lantai 2 rumah itu. Sesampainya di dapur, sesekali Dendi melihat sekeliling yang gelap dan sepi. Awalnya Dendi tak mengetahui jika semua kamar di lantai 2 tak berpenghuni. Anjir, sepi amat. Gelap banget lagi, bisik Dendi sambil berjalan menuju dapur. Tiba-tiba sosok wanita itu kembali datang. Dendi yang sempat terkejut dengan kehadirannya mulai mencoba mengobrol untuk mencairkan suasana. Namun tak satupun pertanyaan yang dijawab oleh wanita tersebut. Wanita itu hanya terdiam sambil menunduk di atas kursi meja makan. Kaget saya. Kakak tinggal di kamar berapa? Tanya Dendi yang terkejut. Makan kak? Mau sekalian saya bikinin, lanjut Dendi. Ya udah kak, saya balik ke kamar dulu ya, tutupnya dengan heran. Sempat bingung dengan sikap wanita itu, akhirnya Dendi memutuskan kembali ke kamar dengan membawa semangkuk mie instan buatannya. Tuh cewek gagu kali ya, diem aja, celoteh Dendi. Pukul 5 pagi, ia mendengar suara pergerakan sapu seakan sedang membersihkan lingkungan rumah dari debu dan kotoran. Ia beranggapan jika itu adalah ibu kos, karena selama 2 hari ia tinggal, tidak pernah ada sosok ART di rumah itu. Pada malam berikutnya, gangguan terseram terjadi. Tiba-tiba, keran kamar mandi terbuka dengan sendirinya. Dendi yang terkejut lalu berjalan menuju kamar mandinya. Namun, alangkah kagetnya saat ia membuka pintu, dengan jelas ia melihat sosok kaki tergantung di kamar mandi. Ia yang berteriak sontak membangunkan ibu kos dan beberapa penghuni lain. Mas Dendi, kenapa? Ada apa? Tanya ibu kos sambil mengetuk pintu kamar. Itu bu, ada setan. Bu, ada setan, kata Dendi sambil mengatur napas. Hah, setan? Lanjut ibu kos tak percaya. Iya bu, bener ada setan, lanjut Dendi. Melihat Dendi yang masih syok, Rizky yang juga merupakan salah satu penghuni kos menawarkan Dendi untuk tidur di kamarnya. Bro, tidur kamar gue aja malam ini, pinta Rizky. Boleh mas, jawab Dendi. Rizky menanyakan perihal pengalaman mistis yang baru saja dialami Dendi. Menurut Rizky, hal itu mungkin hanya imajinasi Dendi. Emang tadi lu lihat apa bro? Tanya Rizky kepada Dendi. Ada kaki mas, tergantung di kamar mandi. Tapi saya baru lihat kakinya,
Gak sempet lihat wajahnya. Parah, itu kaki pucat dan memar, pokoknya serem mas, jawab Dendi menjelaskan. Hah, itu baru kaki bro, pungkas Rizky. Di sela-sela perbincangannya, Dendi menanyakan sosok wanita misterius yang kerap ditemuinya. Menurutnya, wanita itu selalu murung dengan baju putih yang kumel. Mas, ada cewek penghuni sini yang pendiam gitu. Itu kamar berapa ya? Tanya Dendi penasaran. Cewek mana? Di sini cewek ya cuma ibu kos. Hah, ungkap Rizky. Ada cewek mas, suka pakai baju terusan putih gitu, kayak baju tidur mas. Lanjut Dendi. Mungkin yang lu lihat ibu kos bro. Haha, canda Rizky. Setelah berbincang-bincang, keduanya pun tertidur. Namun, lagi-lagi, tepat pukul 5 pagi, Dendi terbangun kembali karena suara sapu lidi yang semakin kencang. Penasaran, ia pun mengintip dari jendela kamar ke arah halaman rumah. Alangkah terkejutnya, dalam penglihatannya, ia hanya melihat sapu yang bergerak sendiri. Sontak, ia pun berlari dan loncat kembali ke atas kasur. Anjir, goblok, kata Dendi terkejut. Terganggu dengan Dendi, Rizky pun ikut terbangun. Melihat Dendi yang ketakutan sambil menutup wajahnya dengan bantal, ia bertanya, mengapa Dendi begitu ketakutan? Lo kenapa bro? Lihat kaki lagi? Tanya Rizky. Itu mas, di halaman depan, jawab Dendi. Kenapa? Ada kaki lagi di halaman depan? Tanya Rizky penasaran. Bukan. Lo pernah gak dengar suara orang lagi nyapu di halaman? Kata Dendi. Hah? Sering lah. Nah, biasanya jam segini nih, jawab Rizky. Nah itu, gue juga sering dengar. Gue kira ibu kos yang nyapu tiap jam segini, jelas Dendi. Lah iya, kayaknya emang ibu kos bro, lanjut Rizky. Bukan mas, gue lihat sapu gerak-gerak sendiri, tegas Dendi. Ah goblok, serius loh? Tanya Rizky penasaran. Mereka berdua pun sepakat untuk memastikannya. Perlahan mereka bergerak menuju jendela dan mengintip dari balik hordeng. Namun sayang sekali, apa yang mereka cari tidak terlihat. Mana bro? Gak ada, tanya Rizky. Anjir, tadi ada di situ mas, tutup Dendi. Keesokan malamnya, Rizky kembali menawarkan Dendi untuk menginap di kamarnya. Keesokan malamnya, Rizky kembali menawarkan Dendi untuk menginap di kamarnya. Mendengar tawaran itu, Dendi pun menyetujuinya. Bro, ntar malam nginep lagi di kamar gue. Gue jadi iseng tidur sendiri, pinta Rizky. Haha, ya mas, ntar gue nginep. Tapi gue balik agak malam nih, soalnya ada tugas kampus gue, ungkap Dendi. Malam pun semakin larut. Rizky yang menunggu Dendi tak kunjung pulang. Tak berselang lama, ada yang mengetuk pintu kamar Rizky. Mengira Dendi, ia pun bergegas membuka pintu kamarnya. Namun, ia malah melihat sosok wanita penuh belatung yang berdiri di depan kamarnya. Sontak, ia pun menutup keras pintu sambil berteriak.
"Iya bentar," sahut Rizky menjawab ketukan pintu. "Astagfirullah," sebut Rizky sambil membanting pintu. Rizky yang ketakutan mencoba menghubungi Dendi untuk segera pulang. Namun, kepada Rizky, Dendi mengaku tidak bisa pulang karena tugasnya belum selesai. Mendengar hal itu, Rizky pun mencoba menjelaskan apa yang baru saja dilihatnya ke Dendi. Dari cerita Rizky, Dendi pun mencoba untuk menenangkan teman kosnya itu. "Bro, ada setan bro, di depan kamar gue," kata Rizky terengah-engah. "Serius lo mas?" "Anjir," tanya Dendi. "Serius bro, gue gak bohong, serius," kata Rizky meyakinkan. "Ya udah mas, gue balik nih," lanjut Dendi. "Iya bro, cepet," pinta Rizky. Sesampainya di rumah kos, Dendi langsung menuju kamar Rizky. Namun di sela perjalanannya terdengar suara wanita yang memanggil-manggil namanya. Dendi," suara itu. Mendengar hal itu, Dendi berhenti dan melihat sekeliling. Namun, suara itu tiba-tiba mengeluarkan nada tawa yang sangat menyeramkan. "Si goblok anjir," sahut Dendi sambil berlari. Mas, ini gue, buka pintu cepet," kata Dendi sambil mengetuk pintu. "Iya bentar," jawab Rizky. Keduanya pun saling bercerita tentang pengalaman goib yang baru saja dialami. Kepada Dendi, Rizky mengaku baru pertama kali melihat sosok astral di lingkungan itu. "Sumpah bro, gue baru pertama kali lihat setan, itu pun di sini," kata Rizky. "Iya bang, sama. Kayaknya kita harus pindah dari sini. Pantesan aja murah, banyak setannya," pungkas Dendi. Tiba-tiba lampu pun padam. Sontak seluruh rumah menjadi gelap gulita. "Ya elah, pakai mati lampu lagi. Lo gak nyimpen lilin mas?" kata Dendi kepada Rizky. "Yah, gak ada bro," jawab Rizky. "Gue sih ada di kamar. Anterin gue yuk, ambil," ungkap Dendi. "Ayo," tutup Rizky. Dengan menggunakan senter handphone, mereka pun berjalan menuju kamar Dendi. Setibanya, Dendi masuk untuk mengambil lilin. Namun, apa yang terjadi? Dendi mencium bau busuk di kamar itu. Bukan hanya itu, ia pun mendengar suara tangisan di dalam kamar mandinya. Bukannya mencari tahu asal suara itu, ia malah mengajak Rizky untuk berlari meninggalkan kamar tersebut. "Shh, bang, lu denger gak?" tanya Dendi. "Apaan sih?" jawab Rizky penasaran. Kabur," ajak Dendi. "Apaan sih bro?" tanya Rizky. "Tadi ada suara nangis bang, di kamar mandi," jawab Dendi. Malam pun berlalu, gangguan goib pun sudah tak terasa lagi. Pada sore hari, Rizky mengajak Dendi untuk bertemu dengan temannya. Menurut Rizky, temannya itu merupakan seorang indigo. "Bro, gue ada kenalan temen yang ngerti nih soal ginian," kata Rizky. "Terus gimana?" tanya Dendi. "Ya nanti coba gue hubungi, bisa gak ya dia kesini buat ngusir tuh setan," pungkas Rizky. Rizky pun mencoba menghubungi temannya itu. Akhirnya si indigo yang bernama Yayan pun setuju untuk menuruti permintaan Rizky. "Yan,
Lu bisa tolongin gue nggak? Tanya Rizky saat menelpon Yayan. Tolong apaan sob? Jawab Yayan. Ada setan nih di kosan gue. Lanjut Rizky. Ya udah, malam Jumat besok deh gue ke tempat lo. Sherlock aja. Tutup Yayan. Waktu yang ditunggu pun datang. Tepat malam Jumat, Yayan tiba di kosan tersebut. Kepada Rizky, Yayan mengaku melihat sosok wanita yang sedang bersedih di depan salah satu pintu kos. Tuh, ada cewek lagi nangis, mukanya hancur benana, kata Yayan. Si goblok, kata Rizky sambil menyeret Yayan masuk ke dalam kamarnya. Tak berselang, Dendi pun tiba dan langsung masuk ke dalam kamar temannya itu. Nah, ini sohib gue coy, Dendi namanya, kata Rizky ke Yayan. Oh, kamar lu yang depan itu bukan? Tanya Yayan ke Dendi. Iya mas, yang itu, jawab Dendi. Kayaknya itu kamar yang paling angker deh, ungkap Yayan. Ah serius mas? Tanya Dendi. Iya, itu ada cewek pakai baju serba putih, lagi nangis aja di situ, pungkas Yayan. Mendengar hal itu, Dendi pun bercerita jika dirinya sudah beberapa kali bertemu dengan sosok tersebut, bahkan sejak ia mulai tinggal di kosan. Nah, jangan-jangan itu kali tuh cewek yang sering gue lihat mas, rambutnya panjang, pakai baju putih, kayak baju tidur kan? Ungkap Dendi. Iya, kayaknya ia meninggal di kamar itu bro. Lanjut Yayan. Dari perkataan Yayan, sontak membuat suasana semakin mencekam. Hingga tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari luar kamar. Apaan tuh? Tanya Rizky. Itu dia, wanita itu datang mengkomunikasi, jawab Yayan. Yayan tiba-tiba terdiam sambil memejamkan matanya. Terlihat raut wajah dan suara indigo itu berubah. Sesekali ia menyebut untuk tidak mengganggu teman-temannya. Saha ieu, jangan ganggu, pergi, kata Yayan sambil memejamkan mata. Suasana semakin mencekam hingga Yayan membuka mata dan berkata, jika wanita itu adalah arwah gentayangan karena pernah bunuh diri di kamar tempat Dendi menyewa. Dulu ada yang pernah gantung diri di kamar mandi, kayaknya deh, kata Yayan. Cewek cakep pokoknya dah. Dia bunuh diri karena pacarnya yang menghamilinya kabur, lanjut Yayan. Dalam pernyataannya, Yayan meminta Dendi untuk pindah dari kamar tersebut jika tak ingin diganggu oleh makhluk tersebut. Lu pindah deh daripada diganggu terus. Gak nyaman kan? Pinta Yayan. Dendi pun menyetujui usulan dari teman barunya itu. Besok harinya, Dendi bertemu dengan ibu kos untuk membicarakan niat berganti kamar. Ibu, aku mau ngomong dong, kata Dendi. Iya Den, kenapa? Lanjut ibu kos. Gini bu, aku mau pindah kamar, bisa nggak? Jelas Dendi. Oh, kenapa emang? Masih lihat setan di situ? Lanjut ibu. Memang dulu di situ ada anak kos namanya Santi. Dia bunuh diri di situ. Itu pun dulu, ungkap ibu kos. Terkejut mendengar hal itu, Dendi lanjut mengorek lebih dalam. Ia bertanya, apa penyebab wanita itu bunuh diri? Hah? Bener bu? Kenapa bunuh diri? Tanya Dendi. Kayaknya gara-gara percintaan deh. Setahu ibu, Santi ditinggal pacarnya. Terang ibu kos. Sebenarnya ibu juga sering sih lihat hantu Santi di depan kamar itu. Tapi ibu selalu berucap, jangan ganggu ya Santi. Lanjut si ibu. Setelah mendengar penjelasan ibu kos,
Dendi pun pamit untuk mulai berkemas dan berpindah kamar. Ya udah Bu, aku beres-beres dulu. Paling besok aku pindah kamar, kata Dendi. Ya sudah, nanti besok ibu kasih kunci kamar yang tengah itu ya, tutup ibu kos. Waktu pun terus berlalu, dan semenjak Dendi pindah, hal-hal mistis pun sudah tak lagi ia alami. Kamar angker itu tak lagi disewakan. Kini kamar tersebut beralih fungsi menjadi musola. Gimana teman-teman? Tadi kita sudah mendengarkan sendiri cerita dari Dendi. Agak sedikit menegangkan sih. Apalagi saat Dendi itu melihat ada kaki tergantung di dalam kamar mandi. Yang menurut gue titik-titik itu sih yang memang paling serem sih. Nah, buat teman-teman yang memiliki cerita, kalian juga bisa mengirimkan cerita kalian ke DM Instagram kita @kopimisteri_official atau komen di kolom komentar di bawah sini. Kopi Misteri, Chaps, see you.